Salah satu faktor terbesar berapa gaji yang diterima oleh buruh adalah upah minimum provinsi. Yang kabarnya, upah minimum provinsi tahun 2021 akan sama dengan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2020 saat ini. Artinya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Basuki di BW Channel. Di channel ini saya banyak membahas tentang seputar dunia kelapa sawit, terutama sekali tentang pengolahan kelapa sawit. Karena saat ini saya sedang bekerja di perusahaan penghasil sekaligus pengolah kelapa sawit. Lalu, berapa besaran gaji yang saya terima tiap bulan? Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal yang penting ya, bahwa tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk sharing, bukan bermaksud untuk pamer. Karena di luar sana, bahkan di sini saja, banyak orang yang gajinya lebih besar daripada saya. Jadi tidak mungkin saya untuk pamer. Kalau saya mau pamer, pasti diketawain oleh banyak orang. Satu hal lagi, saya juga tidak bermaksud untuk merendahkan buruh. Karena saya sendiri juga buruh. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini hanya murni untuk sharing saja. Salah satu faktor terbesar berapa gaji yang diterima oleh buruh adalah upah minimum provinsi. Yang kabarnya, upah minimum provinsi tahun 2021 akan sama dengan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2020 saat ini. Artinya, tidak akan ada kenaikan gaji di tahun depan. Akan tetapi, ini belum bisa dipastikan. Sebelum ada surat keputusan dari gubernur yang menetapkan tentang soal pengupahan atau UMP tahun ini, apakah sama dengan tahun 2021? Kita tunggu saja. Sebagai buruh, saya berharap bahwa penanganan pemulihan ekonomi oleh pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan para buruh. Saya berharap kesejahteraan buruh benar-benar bisa terwujud dan perekonomian Indonesia bisa kembali pulih. Nah, untuk UMP ini, di tempat saya bekerja saat ini di Sumatera Barat, UMP-nya adalah sekitar 2,4 juta. Jadi gaji pokoknya adalah 2,4 juta. Jadi kalau dihitung per hari itu adalah sekitar 100.000. Kurang lebih 100.000. Tapi untuk saya ada sedikit tambahan dari perusahaan yang mengapresiasi kedisiplinan mungkin ya, atau kinerja. Jadi diberikan lebih. Untuk saya HK-nya 102.000. Sedikit ya. Sedikit di atas UMP. 2.000 lebih besar, sedikit. Nah, selain gaji pokok, hal yang menjadi faktor penting, bahkan bisa lebih penting daripada gaji pokok adalah lembur. Karena lembur ini bisa sampai 2 atau 3 kali dari gaji pokok. Untuk gaji pokok adalah gaji yang diterima pekerja saat bekerja dari jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu jam istirahat jam 12 sampai jam setengah 2. Lewat dari jam 4 itu akan dihitung lembur. Lemburnya itu dihitung per jam. Di jam pertama akan dihitung 22.000, sekitar 22.000 per jam. Di jam pertama. Nah, kemudian untuk di jam kedua beda lagi. Untuk di jam kedua besarannya adalah Rp29.800. Untuk di pabrik sawit, lembur sangat tergantung dengan banyak atau sedikitnya buah sawit. Karena pengolahan atau proses produksi tergantung berapa banyak buah yang diterima hari itu. Semakin banyak buah yang masuk, maka akan semakin banyak lembur yang didapat. Berkembangnya zaman saat ini, di pabrik tempat saya bekerja ini, sudah memiliki kapasitas yang besar. Bisa mencapai 100 ton per jam. Jadi walaupun banyak buah, makannya proses sangat banyak. Jadi sangat cepat proses. Proses produksi sangat cepat berlangsung, sehingga lembur bisa saja berkurang. Dalam satu hari, saya bisa bekerja dari jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Jadi, satu hari itu rata-rata 4 jam lembur kerja, lembur jam kerja. Tergantung juga dari banyaknya pekerjaan yang kita terima. Job-job yang kita terima dari pagi.
Tergantung juga kerusakan-kerusakan yang ada di pabrik. Kalau semakin banyak kerusakan, maka semakin lama kita di pabrik. Kalau sehari itu sampai jam 8, artinya ada 4 jam lembur. Jam pertama adalah 22.000 dan 3 jam selanjutnya adalah 29.800 per jam. HK 102.000, kemudian jam pertama 22.000, kemudian 3 jam selanjutnya adalah 29.000. 29 kali 3 sekitar 90 ditambah 25. 115, sekitar 115 untuk lemburnya, dan gaji pokoknya 102.000. Jadi dalam satu hari, kalau saya bekerja dari jam 7.30 sampai jam 8 malam, maka saya akan mendapatkan gaji sekitar 207.000. Ini untuk hari-hari biasa. Untuk hari-hari off day, karena menurut undang-undang, jam kerja adalah 7 jam dalam satu hari atau 40 jam dalam 6 hari. Jadi kalau saya masuk 7 hari, di hari yang ke-7 maka saya dihitung hari off. Kalau saya masuk, maka HK-nya akan double, dikalikan 2. Jam pertama lembur dikalikan 2 juga, jam kedua dan seterusnya juga dikalikan 2. Rata-rata untuk HK dalam satu bulan, saya mencapai 25 hari. Karena saya jarang off, karena saya jarang cuti, jarang sakit, alhamdulillah, jarang tidak masuk. Dan untuk lembur, saya rata-rata tiap bulan itu sampai 60 jam per bulan. Kalau diakumulasikan HK satu bulan dengan masuk hari off satu kali ya. Untuk mekanik seperti saya yang masuk dalam shift malam, maka diwajibkan masuk satu kali hari off. Jadi dikalikan 2. Itu rata-rata bisa sampai jam 2 pagi. Kalau shift malam itu masuk jam setengah 4 sampai basisnya jam setengah 11. Lewat dari jam setengah 11 itu akan dihitung lembur seperti tadi. Lembur jam pertama, lembur jam kedua. Kadang-kadang bisa pulang sampai jam 3 pagi, jam 6 pagi. Tapi kadang jam 9 atau jam 11, jam 12 juga sudah stop. Tergantung banyak atau sedikitnya buah sawit yang diterima pada saat itu. Nah, rata-rata penghasilan saya adalah seperti ini. Ini adalah slip gaji saya. Saya bacakan saja ya. HK 25 HK, lembur 1 22 jam, lembur kedua 44 jam. Untuk hari off bulan ini saya tidak ada, karena saya tidak ada jatah untuk shift malam. 25 kali 102, 2.550. Kemudian lembur 1, 22 jam kali 22, 491. Kemudian lembur 2, 44 kali 29.800, itu 1.300.000. Kalau di total sejumlah 4.375.000. Nah, dipotong BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu sebesar 76.000 untuk BPJS Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan 1% sebesar 25.000. Nah, total yang dapat saya terima adalah 4.200.000. Nggak bohong ya, benar ada buktinya ya. Bukan bermaksud untuk pamer, karena gaji yang besar lebih banyak. Kalau saya pamer, diketawain orang. Saya juga tidak untuk merendahkan buruh ya, sekali lagi. Cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Kalau ada kata-kata atau kelakuan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas atau ada kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seniman Api, salam BW Channel. Hidup buruh.